warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ade Rahmawati, mahasiswi PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta dengan NIM 42500187118. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Darul Falah, Kopo, Serang, Banten, kelas 7 dengan materi prestasi Khulafaur Rasyidin periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah kalau semuanya tetap semangat ya. Baik, agar pembelajaran kita hari ini lebih kondusif, lebih fokus ya, mari kita pastikan dulu ruang belajar kita bersih. Coba dicek ada sampah atau tidak? Bersih? Bersih. Ya. Sekarang rapihkan tempat duduk masing-masing. Ya, duduk yang rapih ya. Sudah rapi? Sudah. Ya, buku tulis, buku paket, dan pulpen juga diletakkan rapi di atas meja masing-masing. Nah, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, doa selesai. Nah, kelas 7 A Putri hari ini masuk semua? Masuk, sehat semuanya? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah menjaga kesehatan semuanya. Ya, anak-anak, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Ya, lagu yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum melanjutkan materi inti pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan kepada kalian materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Masih. Ya, apa yang kita bahas? Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang ada yang masih ingatkah apa prestasi Abu Bakar As-Siddiq? Saya
Oh, silakan Keisha. Prestasi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ada 4. Ya. Yang pertama, mengatasi perpecahan bangsa. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, memulai perluasan wilayah Islam. Dan yang keempat, penataan administrasi awal. Ya, betul. Itu adalah prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama masa khalifahnya. Nah, baik. Berikutnya Ibu mau tanya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, siapakah yang memimpin sebagai khalifah? Siapa? Umar bin Khattab. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu apa prestasi Umar bin Khattab? Ada? Tidak ada? Ya, belum ada yang tahu ya. Nah, karena belum ada yang tahu, untuk itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk memudahkan kita dalam memahami dan fokus dalam belajar, terlebih dulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ya semuanya melihat ke depan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran ya tentang prestasi Umar bin Khattab adalah 1. Membangun kesadaran tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam langkah mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran tentang pentingnya waktu, tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah, kemudian menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya? Bisa. Baik. Nah, setelah menguraikan tujuan pembelajaran ya untuk materi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, video ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu harap semuanya menyimak video yang ditampilkan, kemudian kamu pahami apa maksud dari isi video yang ditampilkan ya. Semuanya fokus, sudah siap? Sudah. Nah, biar lebih fokus kita perlu ice breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk semangat terlebih dulu ya. Ya, semuanya berdiri. Ya, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Bagaimana, sudah semangat? Sudah. Baik, silahkan duduk kembali. Ya, kita lanjut untuk menonton video. Fokus ya semuanya. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada umat, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Ya, selesai videonya anak-anak. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana? Apakah kalian paham isi atau maksud dari video yang ditampilkan?
Belum paham? Belum. Ya baik, karena kalian belum paham ya, Ibu akan sedikit memberikan pemahaman maksud dari isi video. Yang pertama, video ini yaitu berisi tentang perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua yaitu tentang penetapan administrasi negara. Yang ketiga tentang penetapan kalender Hijriah, dan yang terakhir adalah tentang penetapan Dewan Khalifah. Nah, itu ada 4 poin yang dimaksud dari isi video yang sudah kita tayangkan. Bagaimana? Paham? Masih belum? Masih belum paham. Baik, karena kalian masih belum paham, untuk penjelasan lebih luas dan lebih terperinci, Ibu akan melanjutkan penjelasan dengan PowerPoint yang sudah Ibu buat tentang materi kita hari ini ya. Semuanya lihat ke depan, Ibu akan tampilkan PowerPoint tentang prestasi Umar bin Khattab ya. Nah, yang pertama, prestasi Khulafaur Rasyidin periode Umar bin Khattab. Di sini ada subjudul. Subjudul ini perluasan wilayah dakwah Islam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, menetapkan kalender Hijriah, dan yang keempat, Dewan Pemilihan Khalifah. Nah, ini subjudul yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pendahuluan ya, di slide berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi profil singkat Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau lahir sekitar 584 Masehi di Mekah. Kemudian gelar Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan juga Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang beriman. Kemudian masa kepemimpinan Umar itu 10 tahun, dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, karakter Umar itu dikenal dengan tegas ya, kemudian adil, sederhana, dan juga disiplin. Nah, slide berikutnya adalah ya, perluasan wilayah dakwah Islam. Nah, selama menjalankan tanggung jawab khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar adalah sebagai berikut ya. Pada masa Umar, ya, perluasan wilayah dakwah Islam ini disebut periode Futuhat al-Islamiyah ya, karena terjadi keberhasilan perluasan wilayah di berbagai negara. Yang pertama, pembebasan Syam atau Suriah. Nah, kemenangan dalam perang Yarmuk melawan Romawi membawa Damaskus, Yordania, kemudian Yerusalem, Hims, Antioquia, Afrika Utara, dan Armenia di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua, pembebasan Yerusalem. Ya, Umar secara langsung menerima kunci kota Al-Quds, ya, sebuah simbol perdamaian dan toleransi. Yang ketiga, pembebasan Mesir dipimpin oleh Amr bin As. Ya, pasukan Muslim mengakhiri kekuasaan Romawi di Afrika Utara, membuka jalan bagi penyebaran Islam. Ya, yang keempat, pembebasan Persia. Ya, kemenangan besar dalam perang Qadisiyah dan Nahawan yang meruntuhkan kekaisaran Sasaniyah, menandai dominasi Islam di wilayah tersebut. Ya, slide selanjutnya yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Ya, selain memperluas wilayah, Umar juga menghasilkan prestasi ini. Ya, Umar dikenal sebagai arsitek Islam modern dengan melakukan reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan. Nah, administrasinya apa saja sih? Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang pertama, Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Arab, Kufah, Palestina, dan Mesir. Lalu selain itu, Umar juga berhasil membangun ekonomi dan sosial. Ya, apa saja yang Umar dirikan? Yaitu Baitul Mal. Nah, fungsi Baitul Mal adalah mendirikan kas negara untuk mengelola harta umat seperti zakat dan pajak demi kesejahteraan
sosial. Berikutnya pencetakan mata uang. Nah, mulai memperkenalkan mata uang Islam yang pertama yaitu dirham. Yang ketiga, sistem gaji. Ya, Umar memberikan tunjangan kepada tentara, pegawai negara agar terhindar dari korupsi, ya, dan meningkatkan kinerja para pemerintah. Nah, yang terakhir pembangunan infrastruktur, ya, seperti membangun jalan, jembatan, masjid, bahkan Umar juga membangun saluran irigasi untuk kemakmuran rakyat, ya, dan mendukung perdagangan. Nah, lalu ada juga pembentukan departemen atau diwan, ya, Diwan Al-Jun, departemen militer yang mengelola pasukan dan pertahanan negara. Kemudian yang kedua Diwan Al-Kharaj, departemen keuangan atau pajak, fungsinya untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lalu yang terakhir ada lembaga peradilan. Apa fungsinya? Membentuk asyurtoh atau kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ada yang ngantuk nggak? Nggak, masih semangat ya? Ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Ya, berikutnya menetapkan kalender Hijriyah. Nah, kenapa ada penetapan kalender Hijriah? Keputusannya karena menetapkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai titik awal tahun 1 Hijriah. Untuk apa? Supaya mudah diingat, ya. Kemudian hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam. Yang pertama periode Mekah, yang dimaksud adalah periode sebelum Nabi hijrah, ditandai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua periode Madinah, yang disebut periode setelah Nabi hijrah, ditandai dengan pembentukan masyarakat Islam yang kuat. Nah, apa itu hijrah? Nah, hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam, menandakan awal sebuah era baru pada masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian latar belakangnya apa? Penetapan kalender Hijriah, kebutuhan untuk memudahkan administrasi surat menyurat kepentingan negara yang sebelumnya tidak tertanggal sehingga sering menimbulkan kebingungan. Ya, paham anak-anak? Baik, kita lanjut. Yang terakhir, prestasi Umar adalah Dewan Pemilihan Khalifah yang pada masa Abu Bakar ini belum ada, gitu. Nah, ini terjadi atau ada ketika Umar menjabat sebagai khalifah. Nah, dewan ini dibentuk untuk apa? Untuk mencari pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kemudian dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang dianggap paling tinggi kedudukannya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, ada kesimpulan juga yang Ibu buat untuk PowerPoint ini ya. Nah, kesimpulan dan keteladanan yang bisa kita ambil adalah masa keemasan Islam, ya. Periode kepemimpinan Umar bin Khattab adalah masa di mana Islam mencapai puncak kejayaan dalam perluasan wilayah, administrasi, dan juga keadilan sosial. Kemudian yang kedua, nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil? Nilainya adalah peninggalan sistem pemerintahan Umar menjadi landasan bagi khalifah berikutnya dan bahkan menjadi contoh sistem pemerintahan dunia yang mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan sosial. Lalu ada apa lagi di situ? Tanggung jawab penuh terhadap rakyat. Kemudian hidup sederhana meskipun menjadi pemimpin besar. Umar juga menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham materinya? Sudah lebih jelas? Sudah. Baik. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kamu semua tentang materi kita hari ini, Ibu minta
sekarang kalian untuk berdiskusi sesuai kelompok masing-masing, kelompok yang udah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Duduknya sudah per kelompok? Sudah. Silakan mulai diskusi. Nah, dalam diskusi kelompok kalian boleh membuka buku catatan atau buku paket. Bawa buku paketnya? Bawa. Ya, silakan dimulai diskusi ini. Ini kelompok 1 apa 2? 2. Kelompok 1 yang mana? Oh, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Nih, kelompok 4. Nih, ya, silakan dibuat diskusinya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi? Sudah. Mau kelompok yang mana dulu? 1. Berurutan? Ya, baik kalau berurutan. Ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju. Silakan maju 1 kelompok, tapi perwakilan yang mempresentasikan cukup 1 orang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Fidelisha, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang penguasaan wilayah dakwah Islam. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 mengenai penguasaan wilayah dakwah Islam Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah dakwah Islam menguasai Jazirah Arab yang berhasil menerapkan wilayah Syam atau Suriah, Mesir, Irak, dan Persia, sehingga prestasi tersebut berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, di antaranya terwujudnya keadilan dan ketertiban, peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas hidup dan toleransi antar umat beragama. Prestasi Umar juga menjadi relevansi bagi kehidupan sehari-hari, yaitu seorang pemimpin harus memberikan keadilan yang merata, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun masyarakat, tanpa membedakan status sosial, suku atau agama. Sudah selesai? Selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, presentasi atau diskusi kelompok sudah selesai ya. Tadi kita bersama-sama sudah menyimak hasil diskusi kelompoknya, sudah cukup menunjukkan pemahaman yang baik. Nah, baik anak-anak, dari pendahuluan, materi inti, kita sudah selesai semuanya. Sekarang kita masuk kepada proses akhir, yaitu penutup, proses akhir dari materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membagikan tugas mandiri ya kepada kalian. Namun, tugas ini tidak perlu diselesaikan sekarang, dikerjakan nanti. Tujuannya apa? Ibu mau tahu apakah betul per individu ini sudah memahami materi, ya. Sudah semuanya kebagian ya? Sudah? Nah, baik. Nah, di penutup ini ada refleksi, hikmah, dan juga kesimpulan. Ya, apa sih refleksinya? Nah, refleksi ya masa kepemimpinan prestasi Umar adalah bahwa kekuasaan itu harus dibarengi dengan keadilan dan kesederhanaan ya, meskipun menjadi seorang pemimpin tapi tetap harus menjadi pribadi yang sederhana, kemudian menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial, menjadi individu yang berintegritas, berempati, berwawasan luas, inovatif dalam memajukan bangsa. Ya, itu refleksinya. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya adalah bahwa bangsa yang kokoh, yang maju, yang berkembang harus berkepemimpinan yang memiliki landasan iman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya, serta menjadi pemimpin yang berkebinekaan dengan menghargai perbedaan budaya dan agama serta moralitas yang kokoh dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, suku, dan juga agama. Kenapa? Karena keyakinan beragama bukan sekedar ritual, ya, melainkan dasar perilaku jujur dan kasih sayang terhadap sesama makhluk, ya. Paham anak-anak? Paham. Ya, baik. Dapat kita simpulkan dari materi pelajaran kita hari ini adalah semoga kita bisa meneladani sifat dan karakteristik beliau sebagai seorang pemimpin dan individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat yang membawa dan meneruskan ajaran agama Islam, ya. Kemudian kita juga harus menjadi individu yang memiliki tanggung jawab, jujur, amanah, cinta lingkungan, cinta negara, semangat gotong royong, serta saling mengasihi antar sesama manusia, lagi-lagi tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga keutuhan NKRI di negara kita Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Ya, materi pada hari ini sudah selesai. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi dan judul yang baru. Nah, setelah Umar siapa sih yang menjabat sebagai khalifah? Utsman bin Affan. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas prestasi Utsman bin Affan, ya. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari rapihkan dulu bukunya, dirapihkan kembali, buku paket, buku tulis, pulpen. Jangan lupa tadi, ya, lembar tugas mandiri yang ibu berikan dibawa, ya, jangan sampai tertinggal. Sudah rapi semuanya? Sudah. Baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ibu tutup dengan salam, ya, ada sedikit motivasi ya dari ibu, ya. Hidup adalah perjuangan, maka berjuanglah untuk hidup. Tetap semangat semuanya, semangat. Baik, ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu. Sama-sama.